Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Utrunada dari Tadris Matematika B 2018 dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Tapi untuk itu saya akan memberitahu tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vina Triwayuni MPD. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Dan prinsip relevansi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar itu maksudnya apa? Maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang mencakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum itu menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Lalu kalau kurikulum relevansi ke dalam itu yang bagaimana? Yaitu yang ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Setelah itu ada prinsip kedua adalah fleksibilitas. Fleksibel sendiri kan artinya bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan, yaitu sama dengan halnya kurikulum. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi dengan hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Lalu prinsip ketiga adalah kontinuitas atau berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, maupun jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Setelah itu ada prinsip keempat adalah praktis atau biasanya disebut dengan efisiensi. Betapa bagus dan idealnya suatu kurikulum kalau menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Karena kenapa? Kurikulum dan pendidikan harus selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik dalam keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personalia. Karena kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis. Prinsip kelima adalah efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus murah, sederhana, tetapi keberhasilan tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini harus dilihat secara kuantitas maupun kualitasnya. Pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Sehingga keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan pula. Jadi, kalau ingin mencapai sebuah keberhasilan pendidikan, itu terlebih dahulu harus memperhatikan keberhasilan kurikulumnya. Setelah itu akan ada prinsip-prinsip khusus. Dan untuk yang prinsip-prinsip khusus, ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. Untuk yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan.
Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khususnya. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada yang pertama, ketentuan dan kebijakan pemerintah itu paling penting. Karena dalam ketentuan dan kebijakan pemerintah ini dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya ada pendidikan. Yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat yang biasanya itu dikirimkan melalui angket atau wawancara. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang dihimpun biasanya melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Terus yang keempat, ada survei tentang manpower. Terus yang kelima, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Terus yang keenam, ada penelitian. Lalu setelah itu, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Terus yang kedua, isi bahan pengajaran harus meliputi dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terus yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun secara logis dan sistematis. Untuk hal tersebut, diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Terus, selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu biasanya, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Terus yang kedua misalnya, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Karena kan tidak semua individual siswa itu sama. Terus yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Bisa lagi, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik? Itu juga harus diperhatikan juga. Lalu setelah itu, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu, juga perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, alat atau media pengajaran yang diperlukan. Apakah semua sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya? Itu juga harus dipikirkan sebelumnya. Lalu, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya juga memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, waktu pembuatannya bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan. Lalu juga hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Apabila guru bisa memanfaatkan multimedia yang ada, pasti pengajaran yang dilakukan juga akan berhasil seperti itu. Jadi guru sebelum melakukan pengajaran juga harus memperhatikan media-media apa saja yang digunakan. Lalu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Setelah mengadakan pengajaran, yang paling penting adalah kegiatan penilaiannya. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Yang pertama, dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya diikuti langkah-langkah. Biasanya, rumuskan tujuan-tujuan
pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Uraikan ke dalam bentuk tingkah-tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pelajaran, tuliskan butir-butir tesnya, seperti itu. Terus yang kedua, dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya juga harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya bagaimana kelas-kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites, berapa banyak buku yang akan disusun, terus apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid itu sendiri, itu juga harus diperhatikan. Setelah itu, yang ketiga, dalam pengolahan suatu hasil penilaian, hendaknya juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu misalnya apakah digunakan formula questioning atau tanya jawab, terus bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak, terus juga skor standar apa yang digunakan, terus juga untuk apakah hasil tes yang digunakan, itu juga harus diperhatikan. Dan kalau misalkan Anda bertanyaan, bagaimana kalau salah satu prinsip umum maupun khusus tidak dapat dilaksanakan? Itu bagaimana? Kalau prinsip umum dan prinsip khusus ada salah satu yang bisa tidak terlaksana, maka keberhasilan kurikulum juga akan terhambat atau keberhasilan kurikulum belum bisa tercapai, karena dalam pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip itu semua harus bisa terpenuhi dengan baik untuk menciptakan sebuah hasil kurikulum yang ideal, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Caisar. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini nanti kita akan belajar bersama mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Jadi yang kita tahu bahwa kurikulum itu berkembang dan berkelanjutan, sehingga dalam proses pengembangannya ada beberapa pihak yang terlibat, ya. Di antaranya ada direktur bidang pendidikan pusat, kemudian ada masing-masing kantor wilayah di tingkat provinsi, kemudian ada di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat kecamatan, dan ada yang di tingkat sekolah, yakni kepala sekolah dan para guru. Kemudian juga melibatkan orang tua atau wali dari peserta didik, dan ada kalanya dalam pengembangan kurikulum itu melibatkan dari unsur masyarakat. Dari proses pengembangan tersebut ada 4 unsur-unsur yang terlibat secara terus-menerus, yakni ada yang pertama dari administrator pendidikan, kemudian yang kedua ada dari para ahli, kemudian yang ketiga nanti ada dari guru, karena guru sebagai orang yang berperan langsung dalam proses pembelajaran peserta didik, dan yang terakhir nanti ada dari orang tua atau wali dari peserta didik. Yang pertama ada administrator pendidikan, ya. Jadi administrator pendidikan itu dari yang paling pusat, yakni ada direktur bidang pendidikan. Itu bekerja sama dengan para ahli bidang ilmu pengetahuan dan para ahli dari penelitian, ya, biasanya itu dari unsur-unsur perguruan tinggi yang sering melakukan kegiatan pengembangan penelitian, bekerja sama merumuskan kebijakan-kebijakan dasar dan pokok-pokok inti dari kurikulum. Kemudian kebijakan dasar ini atau kurikulum dasar ini diturunkan ke masing-masing kantor wilayah di masing-masing provinsi untuk dikembangkan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing provinsi, ya. Karena kita tahu bahwa di masing-masing provinsi itu keadaannya berbeda-beda. Misalkan saja kita di Jawa Tengah itu pasti berbeda kebutuhannya dengan
saudara-saudara kita yang ada di provinsi, misalkan saja Papua atau Kalimantan dan lain-lain. Sehingga peran dari kantor wilayah di tingkat provinsi ini adalah mereka mengembangkan lebih lanjut kurikulum dasar yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing provinsi. Kemudian setelah dikembangkan dari tingkat provinsi juga diturunkan lagi ke tingkat kabupaten, itu juga sama perannya, dikembangkan lebih lanjut mengenai kebutuhan di masing-masing kabupaten ya. Kemudian juga sama diturunkan kecamatan dan sampai nanti di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah pun kepala sekolah juga ada kalanya mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Karena kita tahu ya di masing-masing sekolah kan keadaannya berbeda-beda. Ada yang fasilitas lengkap, ada yang secara luas sekolah itu mendukung, kemudian secara potensi tenaga pendidik juga mendukung dan lain-lain. Itu juga dari kepala sekolah menyesuaikan, mengembangkan lebih lanjut, menyesuaikan dari kebutuhan di masing-masing sekolah. Itu untuk yang peran dari para administrator pendidikan. Kemudian yang kedua ada peran dari para ahli ya. Jadi para ahli ini adalah para ahli bidang pengetahuan dan penelitian yang nanti secara fungsional tadi sudah saya jelaskan. Para ahli ini dilibatkan langsung oleh administrator pendidikan pusat ya. Kali ini saya dalam menjelaskan kan direktur pusat itu bekerja sama dengan para ahli. Lah ini para ahli dia mengembangkan dia terlibat langsung dalam pengembangan kurikulum karena para ahli inilah yang mengetahui yang istilahnya apa ya, berkembang, yang telah melakukan beberapa penelitian tentang disiplin ilmu pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat internasionalnya. Kemudian juga terkadang dari para ahli ini itu dia juga meneliti dari kebutuhan secara umum di masing-masing daerah, sehingga para ahli ini dia perannya sangat mendasar, sehingga perannya itu diajak kerjasama oleh tingkat pusat. Mungkin itu untuk penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pemateri selanjutnya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Dan mari kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peranan guru dan peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum. Di sini dalam pengembangan kurikulum, guru memiliki peranan yang sangat penting. Karena guru di sini memiliki tidak hanya satu atau dua peranan, tapi memiliki banyak peranan dalam pengembangan kurikulum sebagai perencana, pelaksana, dan pengembangan kurikulum bagi kelas yang diampunya. Meskipun guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, akan tetapi gurulah yang merupakan penerjemah kurikulum. Gurulah yang mengolah dan meramu kembali kurikulum yang datang dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Karena guru juga sebagai pihak yang secara terus-menerus terlibat dalam pengembangan kurikulum, maka guru yang melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Peranan guru tidak cukup hanya menilai perilaku dan prestasi peserta didiknya, tetapi lebih luas daripada itu. Hasil-hasil penilaian yang dilakukan oleh guru itu nantinya bisa dijadikan sebuah evaluasi untuk mencari cara agar bisa mengoptimalkan kegiatan guru, sehingga nantinya hasil penilaian tersebut bisa membantu dalam mengembangkan kurikulum.
Untuk yang selanjutnya yaitu peranan orang tua dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, orang tua pun juga ikut berperan. Dalam pengembangan kurikulum, peranan orang tua itu berkenaan dengan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Untuk yang dalam penyusunan kurikulum, tidak semua orang tua itu bisa ikut berperan. Hanya orang tua dengan latar belakang tertentu saja yang bisa ikut berperan menyusun suatu kurikulum. Contohnya, misalnya ada orang tua yang menjadi anggota administrator pendidikan, atau orang tuanya pun itu paham akan dengan apa itu kurikulum, bagaimana sih cara penerapan kurikulum yang benar atau sejenisnya. Tetapi untuk peranan orang tua dalam pelaksanaan kurikulum itu semua orang tua terlibat. Bahkan peranan orang tua itu lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum. Kalau untuk pengembangan kurikulum, orang tua pun juga ikut bisa membantu. Contohnya misal dalam hal pendanaan ataupun yang lainnya. Untuk yang pelaksanaan kurikulum itu malah orang tua lebih besar peranannya, karena di sini tugas orang tua mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah, karena sebagian kegiatan belajar yang dituntut dari kurikulum itu untuk dilaksanakan di rumah. Melalui pengamatan dalam kegiatan belajar di rumah, laporan sekolah ataupun rapot, partisipasi dalam kegiatan sekolah orang tua dapat turut serta dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan belajar. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kurikulum. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya jelaskan secara singkat. Terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Laili. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia terjadi beberapa perubahan kurikulum dari tahun ke tahunnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, namun bukan berarti harus, dikarenakan kurikulum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor yang pertama ialah faktor perguruan tinggi. Minimal perguruan tinggi memberikan dua pengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak pengaruh pada isi kurikulum serta proses pembelajarannya. Pada sisi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi umum akan dikembangkan terhadap isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Lalu sisi ilmu teknologi yaitu untuk mendukung ilmu pengetahuan tersebut tersampaikan, seperti dengan mendukung melalui alat bantu dan media pendidikan. Lalu segi yang kedua ialah ilmu pendidikan dan guru LPTK. Kurikulum LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama pada penguasaan ilmu dan kemampuan guru yang dihasilkan. Penguasaan ilmu baik itu ilmu pendidikan serta bidang studi maupun penguasaan kemampuan mengajar dapat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Faktor yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa hidup bermartabat di masyarakat. Selain menjadi agen masyarakat, sekolah juga dipengaruhi oleh masyarakat yang berada di tempat maupun letak sekolah itu berada, di mana masyarakat itu homogen ataupun heterogen.
Dan seharusnya isi kurikulum dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekitarnya. Karena sekolah bertanggung jawab dalam melayani dan menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor sistem nilai. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat sistem nilai, antaranya yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai politis, dan masih banyak lagi. Sekolah sebagai lembaga masyarakat seharusnya bertanggung jawab dalam menerapkan serta mewariskan nilai-nilai positif yang tumbuh dalam masyarakat. Namun, ada kesulitan oleh pengembang kurikulum dalam menghadapi sistem nilai karena sistem nilai dalam masyarakat bukan hanya satu. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Lalu faktor yang keempat yaitu landasan kurikulum. Sebagai contoh, landasan kurikulum psikologis. Landasan psikologis menjadi pedoman bagi guru dalam mengantar anak didiknya agar sesuai harapan dan tujuan pendidikan. Pentingnya psikologis anak karena setiap anak memiliki keunikan dan perbedaan, baik itu perbedaan minat, bakat, potensi, maupun kepribadian yang dimiliki sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dengan hal tersebutlah, kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan anak dan psikologis belajar anak. Apabila seorang guru tidak mempunyai bekal pengetahuan mengenai psikologis anak, maka akan terjadi kesulitan dalam mengantarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan. Lalu contoh yang kedua yaitu landasan ipteks. Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah banyak dan sudah mengetahui dalam pemanfaatan produk teknologi dalam pendidikan seperti komputer, internet, dan mesin hitung. Maka yang harus difokuskan dalam pengembangan kurikulum yaitu pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi, menghidupkan kembali yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu faktor yang kelima yaitu politik. Dalam bukunya Wallace Bondi yang berjudul Curriculum Development, A Guide to Practice menjelaskan bahwa pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik juga. Contohnya, pada era reformasi, pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan manusia-manusia yang kritis dan demokratis. Maka, isi kurikulum haruslah yang mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang kritis dan demokratis. Faktor yang keenam adalah pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang bersifat statis. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya bersifat fleksibel, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjut oleh pemateri yang lain. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Amin. Kepadanya saya persilahkan. Nah, lanjut ke pembahasan artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Nah, artikulasi dalam pendidikan sendiri itu berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Mungkin dapat saya jelaskan itu kesinambungan dan ataupun keselarasan pengalaman belajar baik pada tingkat
rendah yaitu SD hingga tingkat SMA ataupun perguruan tinggi. Nah, untuk merelasikan artikulasi kurikulum itu perlu penelitian kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua itu membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Yang ketiga, menghilangkan duplikasi. Yang keempat, merevisi metode serta isi pengajaran. Yang kelima, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Nah, jika artikulasi dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud kesinambungan ataupun keselarasan pengalaman belajar sejak TK bahkan hingga sampai perguruan tinggi. Juga ada kesinambungan atau hubungan antara bidang studi satu dengan bidang studi yang lainnya. Nah, dalam mengusahakan artikulasi kurikulum itu terwujud, murid pun juga harus memberikan pendapat tentang hubungan pelajaran yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara satu tingkat dan tingkat berikutnya. Nah, salah satu yang sering dipandang menghambat artikulasi adalah pembagian menurut tingkat belajarnya. Nah, lanjut ke hambatan pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum sendiri itu terdapat hambatan. Hambatan yang pertama itu dari guru. Kenapa kok bisa guru? Yaitu guru itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu kurangnya waktu. Kita kan di sekolah itu hanya 6 jam, jadi itu kurang untuk mengembangkan kurikulum, apalagi kita bertemu dengan guru-guru yang berbeda. Nah, yang kedua itu kekurang sesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator sekolah. Nah, yang ketiga itu karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Jadi, guru itu kurang berkompeten dalam mengajar ataupun mengembangkan kurikulum. Yang kedua, hambatan kedua yaitu adalah masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum itu sendiri itu butuh dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat bisa berpendapat tentang pendidikan di Indonesia pada tahun ini supaya dapat sebagai bahan pertimbangan pada tahun berikutnya. Nah, yang ketiga itu biaya. Nah, untuk pengembangan kurikulum sendiri, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen baik metode, isi, ataupun sistem, secara keseluruhan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya, dan untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Rosya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu belajar dengan model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu the administrative model. Istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif yaitu top-down dan staff memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Tugas para administrator tersebut yaitu merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, tim tersebut membentuk tim kelompok kerja, menyusun tujuan khusus pendidikan, garis besar bahan pengajaran dan kegiatan belajar. Nah, hasil kerja kelompok tersebut selanjutnya dikaji oleh panitia yang telah dibentuk sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu mengkaji ulang dengan cara melakukan uji coba
supaya mengetahui keefektifannya. Dari cara tersebut, terlihat bahwa dari sisi kebijakan model ini bersifat sentralistik. Dalam pelaksanaan kurikulum ini memerlukan bimbingan di lapangan. Setelah berjalannya waktu, perlu dilakukan evaluasi supaya bisa menentukan validitas komponen yang ada di dalam kurikulum tersebut. Hasil penilaian tersebut merupakan umpan balik bagi semua unsur terkait, khususnya instansi pendidikan di tingkat pusat, daerah, dan sekolah. Yang kedua itu the grassroots. Model grassroots ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, tetapi dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Model bisa berangkat dari sekolah guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Pengembangan itu sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum. Beberapa bidang studi atau keseluruhan komponen kurikulum, guru merupakan perencana, pelaksana, dan sekaligus penilai pengajaran di sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tim administrasi juga bisa membantu guru dalam membantu pengembangan kurikulum model ini. Dari sini, terlihat bahwa pengembangan model ini sangat tergantung pada kerjasama guru-guru, guru kepala sekolah, bahkan juga antar sekolah. Pengembangan kurikulum model demokratis ini memungkinkan terjadinya kompetensi antar sekolah, kelompok sekolah, bahkan sampai pada tingkat daerah. Kreativitas orang-orang mempunyai peranan penting di dunia pendidikan, akan besar pengaruhnya dalam memberikan warna pada model kurikulum yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu model Become System. Model Become System ini terdiri dari 5 bagian pembuat keputusan. Yang pertama itu menetapkan arena atau lingkup wilayah, yaitu yang dicakup oleh kurikulum baik dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negara. Yang kedua, menetapkan personalia. Orang-orang yang mengambil andil dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum, para ahli pendidikan perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru, para profesional dalam sistem pendidikan, yang terakhir yaitu tokoh masyarakat. Yang ketiga yaitu organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan, memilih isi pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat itu implementasi kurikulum. Dalam melaksanakan kurikulum tersebut merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan kesiapan dalam banyak hal seperti guru pelaksana kurikulum di kelas, fasilitas, siswa, dana, manajerial pimpinan sekolah atau administrator sekolah. Yang terakhir yaitu yang kelima, evaluasi kurikulum. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap desain kurikulum. Yang ketiga yaitu evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu evaluasi terhadap sistem dalam kurikulum. Yang keempat yaitu the demonstration model. Model pengembangan kurikulum ini idenya datang dari bawah.
semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaktujuan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Smith, Stanley, Source, ada dua bentuk model pengembangan ini. Yang pertama yaitu sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjukkan untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Unit-unit ini melakukan suatu proyek melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu model kurikulum. Hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas. Pengembangan model ini biasanya diprakarsai oleh pihak Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Yang kedua itu, beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada. Kemudian mereka mengadakan eksperimen uji coba dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Pada dasarnya, guru-guru tersebut mencobakan yang dianggap belum ada dan merupakan suatu inovasi terhadap kurikulum, sehingga berbeda dengan pengembangan kurikulum yang berlaku. Dengan harapan akan ditemukan pengembangan kurikulum yang lebih baik dari yang ada. Terima kasih. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Dina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Dina Nurfaiza Tuniswa akan melanjutkan penjelasan mengenai model-model pengembangan kurikulum yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Model-model pengembangan kurikulum yang kelima yaitu Tabas Inverted Model. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba. Di dalam model ini, Taba menggunakan pendekatan induktif, di mana di dalam pengembangan kurikulum terlebih dahulu dilakukan eksperimen, kemudian diteorikan, dan pada akhirnya baru diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta untuk menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan dari kurikulum. Sehingga menurut Taba, usaha dalam pengembangan kurikulum, inovasi, dan kreativitas guru menjadi faktor utamanya. Selanjutnya, Hilda Taba dalam model ini mengembangkan 5 langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, antara lain, yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama para guru. Artinya, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum, baru kemudian dieksperimenkan. Nah, untuk menghasilkan unit-unit tersebut dapat ditempuh cara mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, memilih materi, mengorganisasikan materi, dan memilih pengalaman belajar. Yang kedua, menguji cobakan unit eksperimen di kelas eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi dari hasil uji coba unit eksperimen. Yang keempat, pengembangan kerangka kurikulum secara keseluruhan, di mana pertimbangannya yaitu apakah ide-ide atau konsep-konsep yang digunakan telah cukup dalam memperhatikan kompleksitasnya, dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi dari hasil-hasil yang telah diperoleh. Dalam hal ini, perlu dipersiapkan guru untuk mengikuti sosialisasi melalui seminar, penataran, pelatihan, dan lain-lain. Model pengembangan kurikulum yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini dikembangkan oleh Carl Rogers, seorang ahli psikologi. Menurut Rogers, manusia berada di masa perubahan, yaitu becoming, developing, dan changing.
di mana manusia memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Namun, karena ada hambatan-hambatan, manusia membutuhkan orang lain untuk membantu perkembangan dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses, serta pengalaman kelompok yang dapat melatih tentang hal-hal yang bersifat sensitif. Setiap kelompok tersebut terdiri atas 10-15 orang dengan seseorang sebagai fasilitator atau pemimpinnya. Nah, di dalam kelompok tersebut haruslah menyediakan lingkungan yang memungkinkan seseorang dapat berekspresi secara bebas dan berkomunikasi interpersonal secara luas. Selanjutnya, model Roger ini mengembangkan 4 langkah pengembangan kurikulum. Antara lain, yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan dengan syarat individu yang terlibat haruslah ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif selama 1 minggu atau 5 hari agar dapat berkenalan secara akrab. Yang kedua, partisipasi guru dalam kelompok intensif tersebut. Artinya, guru dapat diikutsertakan dalam kegiatan kelompok secara intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman untuk satu kelas atau satu unit pelajaran. Artinya, unit satu kelas itu dapat diikutsertakan dalam pertemuan 5 hari. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik lainnya dalam situasi yang akrab dan bebas berekspresi. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Pada langkah ini diselenggarakan pertemuan antara administrator, guru, dan orang tua peserta didik. Pertemuan ini bertujuan agar tercipta pertemuan interpersonal secara pribadi yang dapat memudahkan dalam pemecahan masalah di sekolah. Model pengembangan kurikulum yang ketujuh yaitu The Systematic Action Research Model. Model ini berasumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial yang melibatkan kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan asumsi tersebut, model ini mengacu pada 3 hal, yaitu hubungan antara manusia, organisasi sekolah, organisasi masyarakat, dan otoritas ilmu. Di dalam model ini, kurikulum disusun berdasarkan pandangan-pandangan dan harapan masyarakat, yaitu salah satu caranya dengan prosedur action research berikut. Yang pertama, mengadakan kajian tentang masalah-masalah kurikulum, dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data tentang masalah tersebut, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan baru disusunlah rencana untuk mengatasi masalah-masalah kurikulum tersebut. Yang kedua, implementasi dari keputusan yang diambil pada langkah pertama, diikuti oleh pengumpulan fakta-fakta sebagai bahan evaluasinya. Yang berikutnya, model-model pengembangan kurikulum yang terakhir, yaitu Emerging Technical Model. Model ini dipengaruhi oleh perkembangan iptek dan nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis. Karena hal-hal tersebut, maka tumbuhlah kecenderungan-kecenderungan yang baru, di antaranya The Behavioral Analysis Model, yaitu menekankan pada penguasaan perilaku atau kemampuan peserta didik secara bertahap, mulai dari yang sederhana menuju pada yang lebih kompleks. Yang kedua, The System Analysis Model, berasal dari gerakan efisiensi bisnis, di mana dalam model ini memulai kegiatannya dengan menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa, kemudian disusun sebuah instrumen penilaian dan mengidentifikasi ketercapaian hasil dengan perkiraan biaya. Baru kemudian membandingkan antara biaya dan keuntungan dalam program pendidikan yang diselenggarakan. Yang ketiga, The Computer Based Model. Dalam model ini menggunakan komputer dalam pengembangan kurikulumnya. Maksudnya,
Model ini memulai kegiatannya dengan cara mengidentifikasi sejumlah unit-unit kurikulum, kemudian dengan unit tersebut diketahui tujuan pembelajaran khususnya. Setelah itu guru dan peserta didik diwawancarai tentang ketercapaian tujuan tersebut, dan dari data tersebut dapat disimpan di dalam komputer. Dan dari data tersebut dapat disusun materi untuk peserta didiknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderatornya. Oke, terima kasih kepada pemateri dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Diharapkan untuk semua teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan, dan untuk kekurangan atau ketidakjelasan materi yang sudah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.